Siapa yang bisa nomor satu? Erika, selesai Pak. Oke, boleh. Silakan kasih tahu jawaban kalian. Nomor satu, ya nggak apa-apa. Ragu-ragu nggak apa-apa. Nomor satu dapat berapa? Caroline selesai. Oke. Leon juga. Nomor satu berapa jawabannya? Empat. Oke, kita lihat ya. Pada gambar di samping terdapat sebuah seperempat lingkaran besar. Ini gambarnya eh, tidak bagus ya. Ini seperempat lingkaran besar. Mohon maaf kalau gambarnya tidak proporsional. Di dalamnya ada dua buah lingkaran ya, yaitu setengah lingkaran sedang ini dan setengah lingkaran kecil ini. Nah, ini dia menyinggung ya. Tuh, gambarnya jelek amat ya. Jika panjang jari-jari seperempat lingkaran besar adalah 12 cm, hitunglah jari-jari lingkaran kecil, berarti ini yang ditanya ya. Jari-jari lingkaran kecil. Oke, kita coba buat lagi gambarnya dengan lebih bagus. Ah, jelek. Susah juga ya menggambar ini. Oke. Hmm. Hmm. Ya, misalkan ini A, ini B, ini C ya. Yang diketahui bahwa AB 12 cm ya. Nah, di sini kita buat di sini titik ya di tengah-tengah lingkaran sedang pusatnya ya. Ini pusatnya, anggaplah ini sebagai titik. Oh, kemudian yang lingkaran paling kecil ini kita anggap pusatnya ini sebagai P. Nah, berarti kan kita perlu mencari panjang CP ya. CP adalah jari-jari lingkaran kecil. Jari-jari lingkaran kecil. Kita misalkan dia X, misalnya ini X. Ya, AO berapa tuh? AB 12 ya, berarti AO adalah setengahnya. AO 6 cm, OB juga 6 cm. Kemudian panjang AC berapa AC? Coba, berapa panjang AC? 12 Kak. AC 12 cm. Ya, berarti AP berapa panjang AP? AP itu kan sama dengan AC dikurangi PC ya. Ya enggak? Berarti dia adalah 12 12. dikurang X cm. Ya, AP adalah 12 dikurang X. 12 dikurang X. Nah, kita bisa hubungkan titik titik O dengan P ya. O dengan P kita hubungkan. Maka kita punya segitiga AOP. Nih, AOP. Ya, ini adalah siku-siku ya.
Berarti kita punya segitiga AOP AOP siku-siku di A ya. AO adalah 6 cm, AP adalah 12 min X. Nah, OP berapa panjang OP? Kalau kita buat titik di sini sebagai key misalnya, ya, berarti OP adalah OKI ditambah KP, ya enggak? OKI itu berapa panjangnya? OKI itu apa? Jari-jari ya. Coba OKI adalah jari-jari dari lingkaran AB, ya enggak? Ini kan jari-jari ini. OKI ini jari-jari sama dengan ini. Sama dengan ini. Ini jari-jari semua nih. Jadi OKI adalah jari-jari. OKI jari-jari 6 cm ya. KP, P kan tadi titik pusat ya. Jadi PQ itu juga sama. Jari-jari lingkaran kecil juga. KP juga jari-jari. Jari-jari lingkaran kecil. Yaitu X ya. X cm. Berarti OP adalah 6 ditambah X cm. Ini OP. 6 ditambah X ya. Udah berarti kita punya segitiga siku-siku dalam panjangnya dalam X. Tinggal kita masukkan Pitagoras. Ya, dengan Pitagoras berlaku apa? OP kuadrat saya sama dengan AP kuadrat ditambah AO kuadrat. Ya, berarti 6 ditambah X pangkat 2 sama dengan 12 dikurang X kuadrat ditambah 6 kuadrat. Coba 6 tambah X pangkat 2 apa nih? Dijabarkan jadi apa? 36 ya ditambah Tambah X kuadrat. 12X ditambah X kuadrat ya. 36 ditambah 12X ditambah X kuadrat ya sama dengan 12 min X dikuadratkan jadi apa? 144 dikurang 24X ditambah X kuadrat ditambah 6 kuadrat 36. X kuadrat di ruas kiri dia saling menghabiskan dengan X kuadrat di ruas kanan. Kemudian min 24X di ruas kiri, di ruas kanan kita pindahkan ke kiri. Ya, jadi apa? Jadi positif ya. Jadi 12X ditambah 24X sama dengan 144 ditambah 36. Kemudian 36 yang di kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi negatif ya. Negatif 36. Ini habis. 12 tambah 24, 36X sama dengan 144. Maka X sama dengan 144 per 36 sama dengan 4. Yang ditanya adalah jari-jari lingkaran kecil ya, berarti X yang ditanya. Oke, berarti sudah ketemu. Maka jari-jari lingkaran kecil
sama dengan X sama dengan 4 cm. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, oke. Kalau nggak ada yang pertanyaan, kita lanjut saja. Kita bahas nomor 3 dulu ya, karena lebih mudah nomor 3 daripada nomor 2. Kita bahas dulu nomor 3. Nomor 3 bisa langsung di sini aja. Solusi. Solusi. Nomor 3. Pada gambar di samping, luas arsiran daerah A sama dengan 8/9 bagian A. Sedangkan luas arsiran daerah B sama dengan 11/15 bagian B. Hitunglah perbandingan luas daerah A terhadap B. 12/1. 12/1 terlalu inilah. Coba dicek lagi, bukan 12/1 ya. Oke, ini bisa kita gambar ulang ya, seperti ini. Nah, eh, luas arsiran A, berarti yang sebelah kiri, adalah 8/9 A. Ini 8/9 A. Berarti yang ini yang saya arsir ini jadi apa nih? Dalam A. Ini menjadi apa? Kan yang ini, yang besar ini kan dia 1A ya. Sedangkan yang sebelah kirinya ini 8/9A. Ya, artinya sisanya yang ini itu menjadi A dikurang 8/9A ya. Itu sama dengan 1/9A. Kemudian dengan cara yang sama, yang B ini A, ini B ya. Yang B tadi, luas arsiran B adalah 11/15. 11/15 B. Berarti yang ini menjadi apa? 1B dikurangi 11/15 B. Sama dengan 4/15 B. Nah, jadi kita punya apa? Yang di tengah itu dia dalam A menjadi ini, 1/9A. Dalam B jadi 4/15 B. Tapi kan itu sama kan? Berarti 1/9A itu sama dengan 4/15 B. Ya, A/9 sama dengan 4B/15. Kita kali silang, 15A sama dengan 4B kali 9, 36B. Ya, berarti A per B itu sama dengan 36/15. Kalau disederhanakan menjadi 12/5. Tuh jawabannya ya, 12/5. Ada pertanyaan? Eh, izin bertanya, Kak, kenapa itu 1/9A sama dengan 4/15B? Oke, kenapa 1/9A sama dengan 4/15B? Tadi itu apa? 1/9A itu apa tadi? Kita ulangi aja ya. Jadi kan kita punya dua lingkaran. Saya akan gambar dua kali. Nah, gini supaya lebih ini. Ini lingkaran A, ini lingkaran B ya. Ini lingkaran A, ini lingkaran B. Ini gambarnya sama ya. Tadi di soal dikatakan eh, luas arsiran ya ini itu adalah
8/9A. Ya, luas ini 8/9A. Jadi kan satu lingkaran ini kan 1A berarti kan. Ini kan luasnya A. Satu lingkaran ini. Ya nggak? Luasnya A. Sedangkan ini tanpa daerah yang kecil ini, itu 8/9A. Misalkan gini aja deh. Yang kecil ini, irisan ini, yang kecil yang di tengah ini, kita misalkan dia sebagai luasnya C. Berarti kan kita punya apa? Perhatikan lingkaran A, ya. Luas total lingkaran A adalah apa? A ya, luas totalnya A kan. Tapi dia itu adalah jumlah dari dua daerah luas, yaitu 8/9A dan C. Benar kan? Luas total A-nya kan dibagi dua. Yang satu bagian sebelah kiri adalah 8/9A, kemudian yang bagian kanan yang kecil adalah C. Nah, berarti 8/9A ditambah C itu sama dengan A. Ya, kalau ini kita selesaikan, maka apa? C sama dengan A dikurang 8/9A. Ya, berarti C sama dengan 1/9A. Ya, jadi C sama dengan A/9. Nah, sekarang kita gambar ulang dua lingkaran itu. Ya, luas yang di tengah kan masih sama ya, C. Yang kiri kan tadi 8/9A. Nah, tapi sekarang kita fokus di lingkaran B. Dari soal dia bilang luas ini, yang saya arsir ini, ya, luasnya sama dengan 11/15B. Nah, jadi luas total B, ya, luas total B terdiri dari dua daerah luas, yaitu C pada sebelah kiri dan pada sebelah kanan 11/15B. Nah, maka dari sini kita punya apa nih? Maka C sama dengan B dikurang 11/15B. Ya, atau C sama dengan 4/15B. Nah, jadi kita punya dua persamaan dalam C. Ini C sama dengan 4/9. C sama dengan A/9. Ini C sama dengan 4/15B. Nah, karena C sama dengan C, ya enggak? C sama dengan C kan? C yang pertama adalah A/9. C yang kedua adalah 4B/15. Nah, makanya A/9 sama dengan 4B/15. Dengan kata lain, kalau kita kali silang, 15A sama dengan 9 kali 4B, 36B. Maka A per B ya sama dengan 36/15. Jika disederhanakan menjadi 12/5. Oke, aman ya? Paham Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 2. Lanjut nomor 2 ya. Pada gambar di samping, segitiga ABC memiliki panjang AC sama dengan BC, D pada sisi AB sehingga AD sama dengan 7, BD sama dengan 3. Ya. CD tegak lurus AC. Oke. Nomor 2, jadi kita punya segitiga sama kaki.
Ini A, B, C. Bukan ya, bukan 5,5. Ini D. Di sini 7 sentimeter, di sini 3 sentimeter. Ini sama ya, AC sama dengan BC. Nah, eh kalian pernah dengar nggak teorema Stewart? Pernah dengar nggak? Siapa yang pernah dengar teorema Stewart? Atau dalil Stewart? Atau rumus Stewart? Oke, Erika pernah dengar. Apa rumusnya Erika? Masih ingat nggak? Jadi ada teorema Stewart, ya. Ini berlaku pada semua segitiga ya. Sebangun berpenyiku. Sebangun berpenyiku. Enggak, kalau segitiga Stewart dia berlaku pada semua segitiga ya. Eh, rumusnya adalah ini kita kasih rumus jadinya dulu ya. Ya, AB dikali CD kuadrat. Nah, AB dikali CD kuadrat. Coba lihat polanya ya. AB dikali CD kuadrat itu sama dengan BD dikali AC kuadrat ditambah AD dikali BC kuadrat dikurang dikurang AD kali BD kali AB. Sekarang kita pakai rumus jadinya dulu ya. Nanti kita coba turunkan. Setelah ini kita pelajari penurunannya. Tapi sekarang kita pakai rumus jadinya dulu. Hmm. Oke, yang sudah masuk maghrib silakan istirahat. Silakan sholat. Nah, supaya mempermudah kita misalkan aja dulu. Kita misalkan panjang AC adalah A sentimeter. Maka BC juga sama ya. Panjangnya A juga ya. Misalkan CD panjangnya B. Biar lebih mudah dalam ini nanti penulisan formulanya.
Maka dari teorema Stewart ini kita dapatkan apa? Ya, dari Stewart. AB kali CD kuadrat. AB berarti 10 ya. 10 kali CD kuadrat berarti 10 kali B kuadrat ya sama dengan BD dikali AC kuadrat. 3 dikali AC kuadrat A kuadrat. 3A kuadrat tambah AD dikali BC kuadrat. Ya, nanti tambah 7A kuadrat dikurang AD 7 ya kali BD 3 kali AB 10. Jadi 10 B kuadrat ini sama dengan 10A kuadrat dikurang 210. Atau bisa disederhanakan B kuadrat ya sama dengan A kuadrat min 21 ya. Kemudian dari Pitagoras kita juga punya persamaan lain. Pitagoras ya, karena ternyata ada segitiga siku-siku di sini, yaitu segitiga ACD. Segitiga ACD siku-siku. Berarti bisa kita pakai Pitagoras. Maka berlaku apa? A kuadrat ditambah B kuadrat ya, sama dengan 7 kuadrat, ya enggak? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 7 kuadrat, 29. Yang mau dicari adalah panjang AC, yaitu nilai A. Oke, dari atas ini kita punya B kuadrat sama dengan A kuadrat min 21, ya. Kita substitusikan ke sini, ke bawah sini. B yang bawah kita ganti dengan yang di atas. Maka dia menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat menjadi A kuadrat min 21 sama dengan 49. 2A kuadrat dikurang 21 sama dengan 49. 2A kuadrat sama dengan 70. A kuadrat sama dengan 35. Maka A sama dengan akar 35. Jadi panjang AC adalah AC sama dengan A sama dengan akar 35 cm. Oke, sekarang kita akan mempelajari penurunan dalil Stewart ya. Penurunan rumus Stewart. Jadi misalnya kita punya segitiga, sembarang segitiga aja ya, bebas. Mau dia siku-siku atau sama kaki atau apa. A
BC. Kemudian dari C ada garis di sini ke D. Nah, nah tadi di soalnya kan eh, di soal tadi ya, di soal yang di atas. Tadi kan dia BC-nya itu tegak lurus dengan CD. Ya, ya enggak? Ya, tadi AC di sini tegak lurus CD kan. Segitiga siku-siku. Adelia boleh, boleh, boleh. Ya, yang penting kan hasilnya sama ya. Nah, untuk teorema Stewart ini, di sini tidak harus ini nggak harus siku-siku ya, tidak wajib siku-siku. Jadi walaupun dia tidak siku-siku, teorema Stewart ini tetap berlaku. Kebetulan tadi dia siku-siku di soalnya. Tapi kalaupun dia tidak siku-siku, tetap berlaku. Ya, walaupun tidak siku-siku, tetap berlaku. Coba tadi masih ingat nggak rumusnya tadi apa? Rumusnya, rumus Stewart tadi apa? AB kali CD kuadrat, AB kali CD kuadrat itu sama dengan B, sama dengan AD kali BC kuadrat ditambah BD dikali AC kuadrat dikurang kurang AD kali BD kali AB. Nah, ini yang akan kita turunkan. Ini rumusnya, ini rumus jadinya, ini yang akan kita coba turunkan. Ya, bukti. Supaya lebih mudah, kita misalkan BC panjangnya A ya, karena dia di hadapan sudut A. Ini kan sudut A. Jadi yang di hadapannya kita anggap panjangnya A. Kemudian yang di hadapan sudut B adalah AC ya. Maka ini kita anggap panjangnya B. Kemudian yang di hadapan sudut C adalah AB. Nah, AB ini kita anggap panjangnya C. Ini C. Kemudian BD kita anggap M ya. BD adalah M. AD kita anggap N. Nah, dari sini ingat bahwa kita punya apa dari sini? C sama dengan M tambah N ya. Nah, dari C kita buat garis tinggi. Kita buat garis tinggi tegak lurus di sini ya. Anggaplah ini titik E, titik E. Sini titik E. Panjang BD tadi M ya, jangan lupa. Nah, ini dua-duanya tegak lurus. Sekarang kita lihat ya, perhatikan segitiga BCE, BCE.
Itu kan siku-siku ya. Maka dengan Pitagoras apa yang kita punya di sini? CE kuadrat sama dengan apa? Sama dengan BC kuadrat dikurang BE kuadrat. Ya, yaitu sama dengan BC adalah panjang BC apa tadi? BC A ya, berarti ini A kuadrat dikurang BE kuadrat. Kemudian perhatikan segitiga DCE, siku-siku juga. Maka kita punya CE kuadrat ya sama dengan CD kuadrat dikurang ED kuadrat. Oh ya, panjang CD kita misalkan D ya. CD panjangnya D. Berarti ini jadi CD D ya, D kuadrat dikurang ED kuadrat. Nah, dari dua persamaan di atas ya, kita punya CE kuadrat sama dengan ini, yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Ini kan sama-sama CE kuadrat kan? Berarti itu sama dia dua-duanya. Berarti A kuadrat dikurang BE kuadrat ya, itu sama dengan D kuadrat dikurang ED kuadrat. Atau dengan kata lain, apa? A kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah BE kuadrat dikurang ED kuadrat. Nah, eh, idenya memang agak ini ya, agak random ya. Jadi steward itu dia dia mengalihkan kedua ruas dengan n. Nah, ini dari mana dia nih? Ya gitulah. Makanya dia bisa penemu rumus ini kan. Dia dapat idenya ya kayak gitu. Jadi A kuadrat dikali N. Jadi apa? A kuadrat N sama dengan D kuadrat N ditambah N kali BE kuadrat dikurang N kali ED kuadrat. Nah, coba lihat BE. BE. BE itu apa sih? BE. Kan BD sama dengan M. Ya kan? BD sama dengan M kan? Dari segitiga atas ini. BD itu M. Maka maka BE adalah apa? BE itu kan BD dikurangi ED, ya enggak? Sedangkan BD adalah M. Berarti dia adalah M dikurangi ED. Ya, BD adalah M dikurang ED. BE adalah M dikurang ED. Ini dari gambar ini aja sih.
Memang karena banyak huruf jadi agak pusing ya. Nah, BE yang ini kita masukkan ke sini. Ini maksudnya. Maka jadilah dia apa? A kuadrat N sama dengan D kuadrat N ditambah N dikali BE-nya ganti jadi M dikurang ED. Nah, dikuadratkan dikurang N kali ED kuadrat. Nah, atau mungkin ini jangan kita kali N dulu ya. Kali N-nya nanti aja ya. Kita sederhanakan dulu aja dia. Kita sederhanakan dulu ya, bahwa ingat bahwa dari gambar BE sama dengan BD dikurang ED. Ya, BE sama dengan BD dikurang ED. Ya, sedangkan BD itu adalah M. Maka ini jadi M dikurang ED dia, BE. Nah, B yang inilah kita masukkan ke persamaan ini. Maka jadilah apa? Jadilah A kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah BE kuadrat M dikurang ED kuadrat. Nah, dikurang ED kuadrat. Ini jabarkan dulu. Nah, M dikurang ED kuadrat. Jadi M kuadrat dikurang 2M dikali ED tambah ED kuadrat dikurang lagi ED kuadrat. Nah, ED kuadrat ini habis ya. Maka A kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah M kuadrat dikurang 2M dikali ED. Baru kita kali dengan N, kalikan dengan N. Maka jadilah ini. Ini persamaan pertama. Masih ngikutin kan? Coba absen dulu di komentar. Masih ikuti. Oke, masih. Erika, masih. Yang lain? Masih? Rion, oke. Masih. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat lagi pada tadi kan kita segitiga BCE sama DCE. Sekarang kita lihat segitiga DEC. DEC. Ya, sama dengan DC juga ya. Perhatikan segitiga DEC. Perhatikan ya. Dengan Pitagoras berlaku apa? CE kuadrat ya sama dengan CD kuadrat dikurang ED kuadrat ya. CD adalah D ya. Berarti CE kuadrat sama dengan CD kuadrat dikurang ED kuadrat. Sedangkan CD itu adalah D. Ini jadi D kuadrat dikurang ED kuadrat. Kemudian lihat segitiga AEC. Ya, perhatikan segitiga AEC juga siku-siku ya. Maka berlaku CE kuadrat ya. Kita masih lihat CE kuadrat sama dengan apa? AEC. AC kuadrat dikurang AE kuadrat.
AC kuadrat dikurang AE kuadrat. AC adalah B. Ya, B kuadrat dikurang AE ini apa nih? AE. Coba lihat AE. AE itu kan AD tambah DE. AE adalah AD tambah DE. Sedangkan AD adalah N. Berarti AE adalah N ditambah ED. N ditambah ED. Gitu. Nah, dari sini kita punya dua persamaan lagi. Ya, ini CE kuadrat sama dengan ini. CE kuadrat sama dengan ini. Ya, berarti itu dua-duanya sama. Maka kita punya D kuadrat dikurang ED kuadrat ya. Itu sama dengan B kuadrat dikurang N ditambah ED kuadrat. Nah, kita jabarkan dulu. D kuadrat dikurang ED kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang N kuadrat kurang 2N kali ED kuad ya 2N kali ED dikurang ED pangkat 2 ya. Ini aman kan masalah faktorisasinya biasa. Ternyata ED kuadratnya bisa hilang ya. Sama-sama min ED kuadrat. Maka apa di sini? Kalau B kuadratnya kita pindahkan ke kiri ya. Atau gini, D kuadrat ya. Yang negatif-negatif semua pindah ke kiri. Min N kuadrat jadi plus N kuadrat. Min 2N ED jadi plus 2N kali ED. Itu sama dengan B kuadrat. Ya enggak? Nah, sekarang kalau tadi dikali N ya. Sekarang dikali M. Kali M. Pada kedua ruas. Maka jadi apa? Maka B kuadrat M sama dengan D kuadrat M tambah MN kuadrat tambah 2MN kali ED. Nah, kita lihat dua persamaan yang di kotak ini. Ada yang sama ya ternyata. Apa yang sama? Ternyata sama-sama ada 2MN kali ED, ya enggak? Di atas sini ada, tapi di sini dia negatif. Negatif 2MN kali ED, kalau di sini positif 2MN kali ED. Nah, itu bisa kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara dijumlahkan. Coba ya, jumlahkan dua persamaan yang sudah diperoleh. Jumlahkan dua persamaan yang sudah diperoleh sebelumnya. Yang pertama adalah A kuadrat N sama dengan D kuadrat N tambah M kuadrat N. Dikurang 2MN ED. Dikurang 2MN dikali ED. Persamaan kedua adalah B kuadrat M sama dengan D kuadrat M tambah MN kuadrat dikurang ditambah 2MN dikali ED. Nah, kita jumlahkan, maka MNED ini habis ya. Maka jadinya apa nih? A kuadrat N tambah B kuadrat M sama dengan D kuadrat N, D kuadrat M, M kuadrat N, MN kuadrat. Nah, lihat yang kanan ini ya, N D kuadrat. Ini kan berarti N tambah M ya? Ya enggak?
ditambah mn dikali m tambah n juga nih. Bisa difaktorkan. Nah, lihat lagi di gambar. M tambah N itu apa tadi? M tambah N adalah panjang C. Ya enggak? M tambah N adalah C. M itu BD, N itu AD. BD tambah AD adalah AB. AB itu C. Nah, ya udah berarti ganti dia. Berarti ini jadi D kuadrat C tambah MNC. Tuh. Atau dengan kata lain apa ini? A kuadrat N tambah B kuadrat M. Nah, berarti kan apa? Kalau MNC kita pindahkan ke kiri jadi A kuadrat N B kuadrat M dikurang MNC sama dengan D kuadrat C ya. Tahu D kuadrat C sama dengan A kuadrat N tambah B kuadrat M dikurang MNC. Kita bikin ulang gambarnya supaya kelihatan lagi. Set ini A, B, C, D. Ini M, ini N, ini C, ini B, ini A, ini D. Gini kan tadi kan? Ya nggak? Nah, berarti apa? D kuadrat C. Kita kembalikan ke indeks-indeks ini. Sisi-sisinya ini. D kuadrat. D itu apa? D itu CD. Ah, CD dikali C. Atau ini jadi CD kuadrat deh, biar lebih bagus. CD kuadrat. Nah, tadi kan gini ya. Tadi D kuadrat C ya. Terus kita ubah urutannya ya jadi CD kuadrat. Ini biar biar menyesuaikan yang awal aja tadi. Jadi NA kuadrat ya. Atau saya M dulu. Jadi MB kuadrat boleh kan? Tambah NA kuadrat kurang MNC. Nah, C C itu apa? C adalah AB. Nah, berarti jadi AB kali D. D adalah CD. CD kuadrat. Sama dengan M. M adalah AD. B kuadrat. B adalah AC. Tambah N. N adalah BD. Kali A kuadrat. A adalah BC. Kurang M. AD. N. BD. C. AB. Nah, itu ya. Inilah rumusnya. AB kali CD kuadrat sama dengan AD kali AD kali AC kuadrat BD kali, iya kebalik ya, kok kebalik sih? Ada B dan A ketukar Pak. Ya, ketukar di mana ya kira-kira ya? Coba bantu cari. Tukar di mana sih ini? Oh, ketukar di gambarnya. Ketukar di gambarnya, guys. Harusnya A-nya di sebelah kanan bawah.
Oh, pantes lah. Ini A-nya di sini harusnya. Nah, A, B, C, D. Nah, berarti yang ini pantas ini kok jadi aneh bentuknya. Ini A, ini B. Terima kasih Aurelia sudah memberikan peringatan. CD kuadrat. C adalah AB. Nah, baru baru AB kali D kuadrat, CD kuadrat sama dengan M ya BD kali B kuadrat AC kuadrat tambah NA kuadrat. N itu AD, AD A kuadrat BC kuadrat dikurang MNC BD AD AB. Hmm, itu dia. Coba kita cek dari persamaan pertama tadi ya. Coba AB CD kuadrat BD AC kuadrat AD BC kuadrat BD AD AB. Udah benar ya. Kita lihat di atas ini. AB CD kuadrat sama dengan cek 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 yang di atas lagi. Cek yang di atas pertama tadi. Ya AB CD kuadrat sama dengan AD BC kuadrat. AD BC kuadrat tambah BD AC kuadrat. BD AC kuadrat kurang AD BD AB. AD BD AB. AD BD AB. Cek apakah sama ini? Ruas kiri AB CD kuadrat. Oke, sama. Ruas kanan AD BC kuadrat. AD BC kuadrat. Oke. BD tambah BD AC kuadrat. Tambah BD AC kuadrat. Oke. Kurang BD AB AC. BD AB AD. BD 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 AD AB. Oke. Sama ya. Maka terbukti rumus Stewart tersebut. Jadi rumus Stewart dibuktikan dengan rumus Pitagoras. Jadi ternyata ya bisa kita lihat apa? Ternyata bisa kita lihat apa yang bisa kita lihat? Ternyata rumus ya atau dalil atau teorema Stewart hanyalah tuh hanyalah turunan turunan dari teorema apa? Teorema apa? Teorema apa, guys? Halo, halo, halo. Sudah orang tuh ini. Hah? Stewart hanyalah turunan dari teorema Stewart. Gimana tuh? Pitagoras. Typo itu ya, Pitagoras. Pitagoras. Tapi kalian nulis Pitagorasnya salah itu. Kayaknya ya. Huruf H-nya bukan di situ. Gini, gini. Kalau nggak salah gini yang benar. Ya nggak? Atau gini. Mana yang benar ini? Satu atau dua yang benar? Cek di Google ya. Nah, itulah. Jadi sebetulnya walaupun kita nggak hafal rumus Stewart, kalau kita bisa Pitagoras, maka bisa aja kita menyelesaikan soal ini.
Oke, silakan jika ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, bebas. Silakan. Bisa di chat atau langsung ngomong boleh, silakan. Iya, kalau nggak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini saja karena ini waktunya juga sudah habis. Pak, untuk soal sesi sebelumnya, apakah akan dilanjutkan? Oh, sebelumnya ada soal ya? Yang mana soalnya? Oh, ini ya. Kita belum bahas ini ya. Nomor oh 567 belum dibahas ya. Belum semuanya. Iya, 567 yang belum kan? 1 sampai 4 sudah dibahas. Berarti besok ya. Kita pertemuan terakhir besok kan? Besok malam pertemuan terakhir. Besok malam tolong ingatkan saya untuk membahas soal ini. Ya, tadi saya lupa. Saya kira nggak ada PR, nggak ada sisa soal. Oke, besok tolong ingatkan ya. Di awal kelas ingatkan. Oke, kalau begitu kita cukupkan sesi sore ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang, selamat beristirahat. Saya akan tutup ini dalam 3, 2, 1.